Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Delapan dampak maksiat yang membahayakan dunia dan akhirat. Maksiat dan suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membahayakan orang Islam di dunia dan akhirat. Kerasnya azab dari Allah akibat maksiat hanya Allah yang mengetahuinya. Namun pengaruh dari bahaya maksiat sudah dapat dirasakan. Di kitab Ad-Da'wah wa Da'wah karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada 8 akibat perbuatan maksiat yang membahayakan dan memberi efek negatif bagi kita. Karena itulah kita harus wajib menjauhi dan meninggalkan maksiat secara totalitas. Bahaya akibat maksiat itu adalah: 1. Ilmu adalah sinar yang diletakkan Allah di dalam hati, sedangkan maksiat yang memadamkan sinar tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu perbuatan dosa, maka ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Jika ia bertaubat, berhenti dan minta ampun, maka hatinya akan dibuat mengkilat lagi. Jadi semakin sering berbuat dosa, maka titik-titik itu akan bertambah sampai menutupi hatinya. Itulah ran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. 2. Maksiat menghalangi rezeki. Dalam kitab Al-Musnad diriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari mendapatkan rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Ketakwaan akan mendatangkan rizki, sedangkan meninggalkannya akan mendatangkan kefakiran. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan rizki yang semisal dengan meninggalkan kemaksiatan. 3. Menimbulkan rasa gundah dan gelisah di dalam hati. Hati yang selalu resah dirasakan oleh pelaku maksiat ketika menjalin hubungan antara dirinya dengan Allah. Ia merasakan kegelisahan yang sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan yang ia dapat dari kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan akan selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Muslim. 4. Maksiat mendatangkan kesulitan. Orang yang bermaksiat akan selalu didatangi banyak kesulitan di dalam hidupnya. Dirinya tidak akan mendapatkan pemecahan masalah, kecuali akan datang kesulitan yang baru lagi. Berbeda dengan orang yang bertakwa, Allah selalu memberikan jalan keluar terbaik setiap ada masalah dan akan mendapatkan keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami menzalimi mereka ditimpa banyak kesulitan, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 76. 5. Menimbulkan kegelapan dalam hati. Kegelapan maksiat akan menutupi hatinya. Semakin banyak bermaksiat, maka kegelapan makin gelap hingga apapun yang berada di sekelilingnya tidak nampak. Sebaliknya, ketaatan adalah cahaya. Ketaatan yang menyebabkan timbulnya sinar yang membuka jalan kebenaran bagi manusia. 6. Maksiat melemahkan hati dan badan. Kekuatan seorang mukmin terpancar dari kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat, maka kuatlah badannya. Tapi pelaku maksiat meskipun badannya kuat, sesungguhnya dia sangat lemah. Tidak ada kekuatan dalam dirinya, maksiat akan terus-menerus melemahkannya hingga habislah kehidupannya. Orang seperti itu akan rugi, di dunia akan lemah dan di akhirat akan mendapatkan siksa dan azab yang mengerikan. 7. Maksiat menghalangi ketaatan. Manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendosa.
Hukuman bagi pendosa adalah terhalangnya dirinya dari mentaati Allah. Maksiat itulah penghalangnya. Maksiat itulah yang menghalanginya dari perbuatan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Qasas ayat 50. 8. Maksiat akan mengikis keberkahan umur. Hidup sebenarnya adalah kehidupan hati, sedangkan hati dan umur ini sejatinya adalah milik Allah. Jika dalam waktu hidup digunakan untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah merupakan umur yang sebenarnya. Banyak keberkahan di dalamnya. Sedangkan jika hari-hari senantiasa disibukkan dengan maksiat, maka hilanglah hakikat umur dan menyebabkan hilangnya keberkahan hingga akhirnya menyesal dan berkata, "Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini." Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.